Jubli mau membacakan peraturan ibadah online kita supaya teman-teman diberkati dan Soal Yesus disenangkan. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan berpakai baju rapi kayak Jubli. Peraturan beribadah nomor 2, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, tidak boleh sambil tidur-tiduran, tidak boleh sambil bermain, tidak boleh sambil makan. Peraturan keempat, teman-teman harus mengikuti setiap arahan kakak-kakak ya. Tiru dan ikutilah dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah
seribu. Tanah air Jaya Sakti. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air Jaya Sakti. Tanah air Jaya Sakti. Duh, ini udah jam berapa ya? Kak Eni sama Kak Hana kemana ya? Udah mau mulai ibadah juga. Kak Eni, Kak Hana. Duh, Kak Eni, Kak Hana. Kalian ngapain? Tembak, Kak, tembak, Kak, tembak. Tembak, kalian ngapain? Wah, Kak, nyari musuh dari tadi gak ketemu-ketemu. Di mana musuh? Musuh. Oh, itu mah pahlawan zaman dulu, Kak. Nih Kakak mau aku tunjukin gak pahlawan zaman sekarang? Boleh? Kayak apa sih? Tapi bukan Captain America. Oh, bukan. Bukan Superman, Bukan Kak. juga. Itu jauh lebih luar biasa, Kak. Wow, seperti apa sih? Seperti apa ya? Aku panggil sekarang ya, Boleh, Kak. boleh. Adik-adik, yuk sini. Wow. Nah, ini nih, Kak. Ada dokter, ada pilot, ada pramugari, dan banyak juga profesi lainnya. Oh gitu, jadi ini ya pahlawan-pahlawan zaman now. Iya, Kak. Anak-anak Indonesia yang berprestasi, anak-anak Indonesia yang pinter, mereka jadi dokter, mereka jadi pilot, mereka jadi pramugari, dan masih banyak lagi. Itu pahlawan sekarang. Iya dong, Kak. Oh, baru inget. Ya, kalau gitu kita sapa teman-teman dulu yang di rumah ya. Coba sekali lagi kakak hitung 1, 2, 3, kita bilang shalom ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah semangat mau ibadah lagi. Dimana tadi kakak mencari musuh tidak ada, ternyata pahlawan-pahlawan zaman now adalah seperti mereka. Nah adik-adik, ibadah hari ini kita spesial memperingati Hari Pahlawan Nasional. Kita ucapkan selamat Hari Pahlawan yuk sama adik-adik yuk. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Selamat Hari Pahlawan. Nah adik-adik, karena kita memperingati Hari Pahlawan, sekarang kakak mau panggilkan adik-adik untuk bangkit berdiri. Mami, papi juga bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak,
Adik-adik, tadi udah kita nyanyiin pujian yang pertama. Sekarang kita mau nyanyiin pujian yang berikutnya. Kita mau nyebutin pahlawan-pahlawan yang ada di Alkitab. Mau tahu Bu? Kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng. bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Haleluya. Mari adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk kasih sikap yang terbaik. Adik-adik boleh berdiri, boleh duduk. Karena kita mau kasih yang terbaik, apapun posisinya, kita siapkan hati kita buat Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh bersama-sama kakak. Dimanapun kalian berada, katakan Yesusku. Yesusku,
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur dan pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari dengan lembut Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, pelindung, 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 menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan lembut katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah. Terima kasih Tuhan buat keajaiban, buat kemegahan Engkau. Engkau pahlawan buat hidup kami. Engkau pahlawan buat Indonesia ya Tuhan. Melalui pujian ini kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biar bangsa kami Engkau pulihkan, Engkau selamatkan, dan Engkau lindungi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau yang terbaik Tuhan. Biar urapan-Mu, kuasa-Mu turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian
Wah, senang banget ya hari ini kita bisa ibadah walaupun secara online. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik, siapa yang sudah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat kedua tangannya? Sudah? Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya dan kakak akan berdoa buat adik-adik. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan walaupun secara online. Dan hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, ajarin kami Tuhan. Dan biar setiap kebenaran firman yang akan kami dengarkan Tuhan menjadi kekuatan baru buat kami. Dan kami juga belajar sesuatu Tuhan lewat firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kami mau duduk diam, kami mau duduk dengan tenang Tuhan. Dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, kakak mau tanya nih buat adik-adik di rumah. Masih ingat gak ya, tahun 2020 adalah tahun apa? Masih ingat? Benar banget, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Yuk kakak ajak kita buat gerakannya juga. Ingat ya, tahun dimensi yang baru adalah kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, di mana kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Oke, hari ini kakak mau cerita sesuatu nih. Sebelum kakak cerita, kakak mau tanya nih, siapa adik-adik yang ada di rumah yang punya teman? Teman ini bisa misalnya teman di sekolah, atau teman di gereja, atau teman di komplek rumah. Ada semuanya? Wah, keren-keren adik-adik semuanya. Nah, pertanyaan yang kedua, kakak mau tanya, siapa adik-adik yang di rumah yang punya sahabat? Sahabat ada? Kak, sahabat apa sih kak? Gitu. Sahabat adalah orang yang dekat dengan kita. Berbeda loh adik-adik dengan teman ya. Kalau sahabat ini saat kita senang, saat kita lagi sedih, mereka selalu ada buat kita. Ada? Ada juga? Wah, hebat-hebat ya. Adik-adik punya teman, bahkan punya sahabat yang luar biasa yang selalu mendukung adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita salah satu anak yang ada di Alkitab. Namanya adalah Yonatan. Sama-sama katakan Yonatan. Kak, Yonatan siapa sih kak? Gitu ya. Yonatan adalah anak seorang raja. Ya, nama papanya adalah Raja Saul. Ya, nama papanya adalah Raja Saul. Nah, kita akan belajar sesuatu dari kehidupan Yonatan. Ya, Yonatan bagaimana menjadi anak yang luar biasa dan menjadi sahabat yang baik buat sahabatnya. Nama sahabatnya adalah Daud. Nah, adik-adik masih ingat nggak siapa itu Daud? Lupa? Oke, biar adik-adik ingat, kakak akan ingatkan siapa sih Daud. Daud adalah anak Isai yang paling kecil. Biasanya Daud itu mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba. Ya. Kedua,
Daud itu adalah anak yang luar biasa ya, di mana dia juga mampu adik-adik melawan singa, bahkan beruang pada saat domba atau kambingnya mau diterkam. Dan yang ketiga, yang lebih luar biasanya, yang lebih hebatnya lagi adalah dia mampu mengalahkan tentara yang luar biasa, yaitu adalah Goliat. Padahal ya adik-adik, saat itu adik-adik tahu ya, nggak ada satupun tentara-tentara yang ada di Israel yang mampu mengalahkan Goliat. Tapi Daud yang hebatnya, yang luar biasanya, karena pertolongan dari Tuhan, dia mampu mengalahkan Goliat. Melihat bagaimana Daud mampu mengalahkan Goliat, Raja Saul penasaran nih, itu anak siapa sih? Kemudian Raja Saul menyuruh panglima tentaranya, yaitu Abner, untuk memanggil Daud. Dan mereka bertemu dengan Raja Saul, dan Raja Saul berkata kepada Daud, "Kamu anak siapa?" Kemudian Daud berkata, "Aku adalah anak Isai dari Bethlehem." Mendengar percakapan itu adik-adik, Yonatan sangat mengasihi Daud sebagaimana Yonatan mengasihi dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubahnya dan memberikan perlengkapan perangnya kepada Daud untuk Daud pakai. Kemudian adik-adik, Raja Saul beserta rombongan kembali ke kota. Dan di kota mereka disambut oleh perempuan dari berbagai kota di Israel dengan menari, bersuka cita karena tentara-tentara Israel berhasil mengalahkan Goliat. Mereka bersuka cita, mereka bahagia, bahkan mereka bernyanyi berkata seperti ini adik-adik, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Mereka bernyanyi berkata, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Artinya apa adik-adik? Daud mengalahkan musuh jauh lebih banyak daripada Raja Saul. Mendengar perkataan itu adik-adik, timbullah iri hati dari Raja Saul. Dia berkata pasti dia akan dipilih menjadi raja selanjutnya, karena dia mampu mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh, sedangkan dia hanya beribu-ribu musuh. Sejak saat itu adik-adik, Raja Saul sangat iri kepada Daud. Oke, adik-adik, sejak itu Raja Saul sangat iri kepada Daud. Bahkan dia mencoba untuk membunuh Daud berkali-kali. Dan berkali-kali Raja Saul mencoba untuk membunuh Daud. Berkali-kali itu juga dia gagal untuk membunuh Daud. Karena dia tahu Daud ada dalam perlindungan Tuhan. Kemudian adik-adik, Daud menjumpai sahabatnya Yonatan, yaitu adalah anak Saul, dan berkata, Yonatan, kenapa ayah kamu mau membunuh aku? Kesalahan apa atau dosa apa yang aku lakukan sehingga ayah kamu mau membunuh aku? Mendengar perkataan itu adik-adik, Yonatan bilang kepada Daud, gak mungkin Daud, ayah aku ingin membunuh kamu, karena segala rencananya, baik yang penting maupun gak penting, dia akan cerita ke aku. Dan gak mungkin ayah aku membunuh kamu. Dan Daud berkata kepada Yonatan, ya betul, gak mungkin ayah kamu akan menceritakan kalau dia mau membunuh aku, karena dia tahu persis kalau kamu sangat mengasihi aku. Begitu perkataan Daud kepada Yonatan. Dan Yonatan berkata adik-adik kepada Daud, oke, apa yang kamu minta untuk aku lakukan, aku akan lakukan. Dan Daud berkata kepada Yonatan adik-adik, dia bilang gini, besok adalah acara bulan baru, di mana seharusnya aku harus hadir dan makan bersama dia. Kalau misalnya raja bertanya kemana Daud,
kamu harus menjawab, dia pergi ke Bethlehem karena ada upacara pengorbanan tahunan bersama kaumnya. Kalau misalnya raja bilang oke dengan respon yang baik, artinya raja tidak punya niat untuk membunuh Daud. Tetapi kalau mendengar perkataan itu dia menjadi marah, artinya raja berniat untuk membunuh Daud. Dan Daud bertanya kepada Yonatan, bagaimana ya aku mengetahui apakah raja itu marah atau tidak marah? Kemudian Yonatan membawa Daud ke padang dan berkata, kamu akan sembunyi di balik batu itu, dan aku akan membawa anak buahku, dan aku akan memanah 3 anak panah. Kalau misalnya aku berkata kepada anak buahku, oke, panahnya lebih kemari, artinya kamu aman, kamu selamat, bahwa Raja Saul tidak berniat untuk membunuh kamu. Tapi kalau saat aku berkata kepada anak buahku, panahnya lebih ke sana, artinya Tuhan menyuruh kamu untuk kamu pergi. Kemudian mereka membuat perjanjian seperti itu adik-adik. Keesokan harinya adik-adik, saat acara bulan baru telah tiba, hari pertama, Raja Saul melihat tempat duduk Daud dalam keadaan kosong. Dan Raja Saul tidak memberikan respon apa-apa. Namun di hari yang kedua, pada saat acara itu berlangsung, Raja Saul melihat tempat duduknya Daud tetap dalam keadaan kosong. Sehingga dia bertanya pada Yonatan, kemana Daud? Hari pertama tidak ada, hari kedua juga tidak ada. Dan Yonatan berkata kepada ayahnya, yaitu Raja Saul, bahwa Daud pergi ke Bethlehem karena ada upacara pengorbanan bersama kaumnya, yaitu keluarganya. Mendengar perkataan itu, bangkitlah amarahnya Raja Saul, dan dia berkata kepada Yonatan bahwa Yonatan ingin melindungi Daud. Bahkan adik-adik, yang lebih mengerikannya lagi, bahwa Raja Saul melemparkan tombak kepada Yonatan. Melihat situasi itu adik-adik, Yonatan pergi meninggalkan acara tersebut, dan dia pergi dengan sedih hati karena dia tahu kalau ayahnya, yaitu Raja Saul, ingin membunuh Daud, yaitu sahabatnya. Dan dia pergi ke padang bersama anak buahnya sesuai dengan perjanjian dia dengan Daud. Kemudian adik-adik, Yonatan melepaskan anak panahnya dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil anak panahnya dengan berkata, anak panahnya lebih ke sana. Artinya adalah Tuhan menyuruh Daud untuk pergi. Dan singkat cerita adik-adik, Daud keluar dari persembunyian dan sujud kepada Yonatan sebanyak 3 kali. Kemudian mereka saling berpelukan dan sangat sedih sekali adik-adik karena mengetahui bahwa ayahnya Yonatan, itu Raja Saul, ingin membunuh Daud, dan bahkan mereka harus berpisah adik-adik. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik ya, dari cerita yang kita dengarkan tadi, bagaimana Yonatan menjadi teman yang baik buat Daud. Padahal ya adik-adik, kalau adik-adik tahu, Yonatan adalah seorang anak raja, ya, tetapi dia bergaul karib dengan Daud yang kerjaannya hanya mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba. Tapi mereka menjadi teman yang baik, sahabat yang baik, baik dalam senang maupun dalam keadaan sedih. Apa sih adik-adik yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yonatan? Kita pelajari bagaimana Yonatan menjadi sahabat yang baik buat Daud. Padahal ya, kalau kita tahu ceritanya, Yonatan adalah anak seorang raja. Tetapi dia bergaul dengan Daud yang kerjaannya hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tetapi Yonatan tetap bergaul karib dengan Daud. Nah, kita pelajari dari kisah Yonatan adalah, yang pertama adalah tidak ada iri hati. Kalau kita lihat, kalau kita memiliki iri hati, kita akan menyakiti orang lain adik-adik.
kalau kita tahu dari ceritanya bagaimana orang-orang sangat senang dengan Daud. Dia mampu mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh. Padahal ya adik-adik, kalau misalnya Raja Saul tidak lagi menjadi raja, yang menggantikan kan seharusnya adalah Yonatan. Tetapi dia tidak iri hati walaupun Daud akan menjadi raja. Karena dia tahu persis Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja. Nah, sama nih adik-adik dan kehidupan kita. Mungkin adik-adik iri nih sama teman-temannya yang lain. Misalnya punya pakaian yang bagus, atau punya handphone yang bagus, atau di sekolah suka temannya ranking, atau suka membandingkan dirinya dengan temannya yang lain. Ingat, kita jangan iri hati. Kalau kita iri hati, kita akan mencoba melakukan segala sesuatu yang Tuhan gak suka. Sama seperti tadi papanya Yonatan. Kalau iri hati dia mencoba untuk membunuh Daud. Sama, kalau kita iri hati, kita akan menyakiti teman kita, melakukan sesuatu yang Tuhan tidak senangi. Kita harus contoh kehidupan Yonatan, di mana dia tidak iri hati dengan kehidupan Daud, tetapi dia mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri, karena Daud adalah sahabatnya yang sangat baik. Ya, yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Yonatan adalah suka memberikan kata-kata kekuatan kepada orang-orang yang mengalami ketakutan. Kita lihat ya adik-adik ya, bagaimana Daud berkali-kali mau dibunuh sama papanya. Dan berkali-kali itu juga adik-adik kita tahu Yonatan memberikan kekuatan, penghiburan kepada Daud. Sama kayak kita adik-adik. Mungkin teman adik-adik dalam kondisi yang takut, atau dalam keadaan yang sedih, atau misalnya di rumahnya adik-adik dengan kondisi COVID-19 ini, mama atau papa menjadi ketakutan atau sedih. Adik-adik harus mencontoh kehidupan Yonatan. Bagaimana dia memberikan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberikan penghiburan, bukan kata-kata yang melukai atau kata-kata yang melemahkan orang lain. Jadi kita belajar ya adik-adik ya, dua hal ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh iri hati dengan apapun. Dan yang kedua, kita harus suka memberikan kata-kata yang menguatkan kepada orang lain. Karena kalau kita memberikan kekuatan kepada orang lain, orang itu pun menjadi kuat. Amin? Amin. Nah, kita ada ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di Amsal 17 ayat 17. Ya, kakak ulangi ya. Ayat hafalannya ada di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sudah hafal? Keren banget. Nah, sekarang waktunya kita untuk berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus buat hari ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar Tuhan, bagaimana kami harus jadi pribadi yang tidak boleh iri hati kepada siapapun. Karena Tuhan menyukai anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang baik Tuhan. Dan kedua Tuhan, kami belajar Tuhan untuk kami harus suka memberikan kata-kata yang menguatkan orang lain yang mengalami kelemahan atau ketakutan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk belajar
memberikan kata-kata penghiburan, kekuatan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Biarlah Tuhan hidup kami, hidup yang berdampak Tuhan buat banyak orang Tuhan. Sehingga kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat Tuhan. Baik di sekolah, maupun di rumah, maupun di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati dengan kebenaran firman hari ini, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Yeay! Bagi teman-teman yang mau memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Sekarang waktunya untuk memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbaring dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jurat menangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya nyala perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan nyala tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan jatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langgahi. Engkau akan mengejar anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebabnya mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan kekunyangan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Jangan lupa ya teman-teman untuk memberkatakan Mazmur 91 setiap kali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Nyanyi lebih kencang lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dan memperluas daerah-Mu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.